Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidam, Om Tanme Manah, Siwasam Kalpamastu, salam sehat, salam rahayu untuk kita semua. Ya, di hari Jumat, hari niki, ya benjang kita akan numpak gitu, upacara yang sangat penting juga, yaitu upacara hari suci Tumpak Landep. Dan kebetulan yang kita bahas sekarang memasuki slok Adia yang ke-6. Karena tiang bahas 3 sloka manten, karena mulai agak berat, ya kita akan mulai berpikir tentang diri kita, karena sebelumnya kita masih mencari formula gimana caranya mengenal diri. Dan di Adia 6 ini kita diajarkan tentang dhyana yoga, jadi meditasi lah. Jadi lebih banyak sloka ini akan mengajak kita untuk menyelami, mengetahui diri kita untuk menemukan realisasi diri. Dan ini menjadi catatan kita penting, mengapa yang di awal kita yang hanya bahas 3 sloka saja. Baik Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini. Sematon sareng sami rahajeng bergabung di pegawai kita online seri yang ke-56. Sudah hampir setahun lebih ya kita berdiskusi tentang Bhagavad Gita. Baik, kita awali dengan doa bersama-sama. Kawitin. Om pawitra sarva wasta Gatuti ya semarit pundari kaksa sabaya abhyantara suci Sri Wisnu Om Tat Satiti Srimad Bhagavad Gita Supanisad Brahman Vijayam Yoga Sastri Sri Krishna Arjuna Samwadi. Oke Bapak Ibu, kita bahas loka yang sebelum tiang bahas loka, ini hanya pengantar saja Bapak Ibu sareng sami bahwa di Adia yang ke-6 ini ya, di awal-awal sloka Sri Krishna akan mengulang kembali apa yang sudah kita bahas dari Adia yang pertama sampai Adia yang ke-5, ya tentang karma, yaitu jalan yang lebih praktis dibandingkan dengan karma sanyasin. Ini di Adia yang ke-5 kemarin kita sudah bahas. Nah, ketika pekerjaan itu dilakukan dengan pengabdian, hal itu akan memurnikan pikiran dan meningkatkan realisasi spiritual. Jadi kata kuncinya itu adalah bagaimana kemudian menjadikan setiap aktivitas pengabdian itu, pekerjaan itu sebagai pengabdian. Nah, kata abdi, ketika kita memposisikan diri sebagai pengabdi, berarti kita sedang mengabdikan diri kita kepada sesuatu yang lebih tinggi. Nah, jadi ketika kita memposisikan diri sebagai abdi dan pengabdi, berarti kita pada saat itu sedang memposisikan diri kita lebih rendah kepada sesuatu yang lebih tinggi. Ya, antara yang menyembah dengan yang disembah, antara yang memuja dengan yang dipuja, tentu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, pikiran kemudian menjadi tenang. Jadi ketika kita menjadikan pekerjaan kita sebagai pengabdian, di saat yang sama kita akan memiliki pikiran yang tenang. Dan tentu ketika pikiran yang tenang, heneng orang bilang, ketika bisa heneng, maka kita akan bisa mendapatkan hening. Nah, gitu. Jadi baru kita akan bisa memasuki dunia meditasi. Tanpa ketenangan pikiran, tidak sulit mendapatkan suasana meditatif. Tanpa kehenengan, kita akan sulit mencapai keheningan. Itu kuncinya di sana. Nah, para yogi berusaha untuk menaklukkan pikiran melalui meditasi. Sementara pikiran ya, yang terlatih adalah teman terbaik. Ini kapan kita bisa melatih pikiran kita, itulah teman yang terbaik. Dan pikiran yang tidak terlatih itu akan menjadi bumerang. Dan ini menjadi mimpi buruk bagi seseorang yang ya sebagai ya untuk kita semua. Jadi kalau pikiran kita tidak terkendali, kacau balau ya seperti apa yang ditulis tadi oleh Tu Haji.
Jadi kita hanya punya pikiran negatif, melihat seseorang dari negativitasnya saja. Nah, itu penting. Nah, itu kalau pikiran kita tidak terlatih. Kalau pikiran kita terlatih, ya kita akan punya rem yang paken, tidak langsung justifikasi menjudge. Nah, kemudian Krishna memperingatkan Arjuna bahwa hanya dengan melakukan pertapaan yang parah ini, ya, seseorang tidak dapat maju dalam spiritual. Ini juga penting bahwa banyak orang melakukan pertapaan tapi ngawur, gitu. Ya, tidak memahami prinsip-prinsip bagaimana orang itu harus melakukan pertapaan. Jadi tidak selalu orang yang duduk ya bersila, mata yang terpejam, atau dia menggunakan atribut-atribut eksternal, kita katakan sebagai seorang yang spiritual. Gara-gara dia pakai cincin banyak, gara-gara pakai genitri banyak, gara-gara dia pakaiannya gara-gara rambutnya merucut, gara-gara jenggotnya panjang, dan lain sebagainya, atau gara-gara dia, dan lain sebagainya. Jadi itu yang dimaksudkan. Jadi seseorang tidak dapat maju dalam spiritual. Oleh karena itu, ya moderasi harus dijaga. Ya, tentu dalam hal ini kita nggak boleh kaku. Moderasi itu kita harus moderat. Ambil jalan tengah. Bahkan dalam kebutuhan dasar seperti makanan, tidur, pekerjaan, dan rekreasi. Itu harus diseimbangkan. Jadi kita nggak bisa ngotot, saya sekarang spiritual. Sekarang saya mau menjadi vegetarian murni. Wah, semua dibilang makanan di luar vegetarian dibilang salah. Ada yang lebih ekstrim lagi. Itu penting. Kemudian Krishna menjelaskan tentang yoga sadhana atau latihan spiritual untuk menyatukan pikiran dengan Tuhan. Nah, dia mengatakan mirip dengan lampu yang tidak berkedip di tempat yang tidak berangin. Jadi seorang yang dikatakan sadaka, orang yang sedang melakoni kehidupan spiritual, orang yang sedang melakukan disiplin kerohanian, harus berlatih menjaga pikirannya tetap stabil di dalam meditasi. Jadi yang paling sulit adalah menjaga kestabilan diri. Ini yang sulit. Kita sangat mudah terombang-ambing dengan isu, sangat mudah terombang-ambing dengan berita, dan sangat mudah terombang-ambing dengan kondisi dan situasi. Ya, kemudian Krishna juga di dalam sloka-sloka nanti kita akan temukan, dia setuju bahwa sulit untuk mengendalikan pikiran. Memang sangat sulit mengendalikan pikiran adalah pekerjaan yang paling sangat menyulitkan. Tetapi itu dapat dikendalikan dengan latihan dan pelepasan. Apa yang dimaksudkan latihan? Apa itu pelepasan? Nanti kita akan temukan dalam pembahasan sloka-sloka yang 47 sloka yang akan membahas tentang dhyana yoga. Oleh karena itu, setiap kali ia mengembara, seseorang perlu membawanya kembali dan terus berfokus pada Tuhan. Pertemuan yang lalu kita sudah praktekkan. Setiap kali pikiran kita mengembara, kita ajak pikiran itu untuk menikmati nafas yang masuk dan keluar. Itu salah satunya. Jadi dengan pranayama yang benar. Kemudian pikiran dimurnikan dan kokoh dalam transendensi atau samadhi, yang merupakan keadaan gembira di mana seseorang mengalami kebahagiaan ilahi yang tak terbatas. Jadi ketika kita sudah bisa menikmati nafas kita yang masuk dan keluar dengan penuh sukacita, di saat yang sama kita akan mendapatkan rasa sukacita kebahagiaan yang demikian dalam, bahwa hidup itu sedemikian, Tuhan itu sedemikian asihnya kepada kita, memberikan kita anugerah yang mungkin ya selama niki jarang kita nikmati dan jarang kita syukuri, yaitu anugerah berupa nafas itu. Oke, dilanjut. Niki hanya pengantar manten. Nah, Arjuna kemudian bertanya, ada beberapa pertanyaan Arjuna, ya, yang apa yang terjadi pada calon spiritual yang memulai perjalanan mereka, tetapi karena pikiran yang tidak stabil mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka. Nah, bagaimana kondisi ada orang yang baru mau melangkah tapi pikirannya nggak stabil, ya, kemudian ya tidak disiplin, kemudian baru sebentar sudah bosan, baru sebentar latihan udah pengen hasil dan lain sebagainya, kemudian instanisasi belajar kerohanian dan lain sebagainya. Kemudian Krishna meyakinkannya bahwa mereka yang berjuang untuk realisasikan Tuhan, ya, akan mampu mengatasi berbagai bentuk kejahatan yang terjadi dalam diri. Nah, Tuhan kemudian juga di dalam sloka nanti kita temukan mencatat semua akumulasi usaha spiritual kita dari kehidupan masa lalu dan kemudian membangkitkan kebijaksanaan mereka pada kelahiran mendatang. Itu sebabnya kemudian kita lahir saat ini di dunia dengan karakter yang berbeda-beda. Ya, apa yang kita pernah pelajari dalam kehidupan di masa lalu, ya itu akan dibangkitkan pada kehidupan sekarang misalnya.
Kenapa tidak semua orang senang spiritual? Kenapa sebagian senang politik, senang ekonomi, bahkan kemudian orang kok senang berbuat kejahatan karena pengalaman masa lalunya dan itu dibangkitkan dalam kehidupan. Nah, kalau hari ini kita kemudian mendapati diri kita ya dibangkitkan kehidupan spiritualnya, mau mempelajari susastra Weda, mau menekuni ajaran leluhur, tentu itu tidak terlepas dari apa yang sudah pernah kita pelajari pada masa-masa kehidupan kita sebelumnya. Itu harus kita syukuri. Nah, dengan cara ini mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka dari tempat di mana mereka awalnya, startingnya. Dan dengan bantuan jasa yang mereka peroleh dari kehidupan sebelumnya, ini dari karma wasana yang kita bawa, dalam kehidupan mereka saat ini, para yogi berjalan cepat menuju Tuhan. Itu sebabnya ada orang yang kemudian baru sebentar belajar, tiba-tiba sudah berhasil dan sebagainya. Ini tentu tidak terlepas dari apa? Dari tabungan karma-karma wasananya. Kemudian dia ini akan ditutup nanti oleh dengan pernyataan bahwa yogi, seorang yogi yang berusaha untuk bersatu dengan Tuhan, lebih tinggi dari pertapaan. Ya, jenani. Jadi orang yang belajar dari karma, ritual-ritual yang kita lakukan. Dan yang tertinggi dari semua yogi adalah mereka yang terlibat dalam bakti. Kembali lagi diajarkan bahwa setinggi-tingginya kita mempelajari tentang spiritual, ya, maka endingnya harus kita abdikan pengetahuan itu ya dalam kehidupan kita. Jadi sebagai pelayan, pengabdian kepada Tuhan dan kepada aspek ketuhanan yang ada. Itu yang tertinggi. Jadi kita harus kembali menjadi seorang sudra, menjadi seorang pelayan dalam kehidupan kita. Baik Bapak, mari kita masuki sloka yang pertama. Ya, sloka yang pertama kita wacan bersama-sama. Sri Bhagavanu Vaca Sri Bhagavanu Vaca Anasrita karma palam Anasrita karyam karma karotya Danyasya yogica na niragnir na cakriya Sri Bhagavan Uvaca Sri Bhagavan Uvaca Anasrita karma palam Anasrita karma palam Karyam karma karotiya Karyam karma karotiya Asanyasi ca yogi ca Asanyasi yogisha Nanir agnir na cakriya Nanir agnir na cakriya. Sri Bhagavan bersabda, ia yang melakukan pekerjaan yang harus dilakukan tanpa mengharapkan akan hasilnya, ia adalah seorang sannyasin. Artinya sannyasin artinya yang meninggal, yang sudah mampu meninggalkan keduniawian. Dan juga adalah seorang yogi yang sedang melakukan karma yoga. Tetapi bukan ia yang tidak menyalakan api suci
dan bukan ia yang tidak melakukan kegiatan karma kanda. Jadi sepintas sloka niki kelihatan kontradiktif. Ya. Ia yang melakukan pekerjaan yang harus dilakukan tanpa mengharapkan akan hasilnya, dia bisa dikatakan sebagai seorang. Jadi pada saat itu dia seorang sannyasin, ya dia orang yang sedang meninggalkan keterikatan kepada keduniawian. Dan dia juga sesungguhnya adalah seorang karma yogi karena dia sedang bekerja. Dan ya, tetapi seorang sannyasin dan seorang yogi, seorang karma yogi adalah bukan mereka yang tidak melakukan apiyadnya. Ya, dan bukan mereka yang tidak bekerja gitu. Ini hampir sama dengan sloka yang karmanewa dikaraste. Jadi kegiatan ritual ya yang dijelaskan dalam Weda termasuk pengorbanan api seperti Agamnihotra, Homayadnya dan Homotraya kalau di Bali. Di Bali ada kita kenal Homotraya dan Homayadnya. Secara umum dikenal dengan Agamnihotra. Jadi kegiatan ritual itu ya termasuk ini gitu. Ya, jadi semua jenis kegiatan ritual itu ya ritual. Jadi orang selalu berpikir bahwa ritual itu banten. Nah, ini perlu kita koreksi bersama-sama. Yang disebut dengan ritual adalah segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi kebiasaan dan itu memberikan manfaat dan kita merasakan manfaatnya. Itu ritual. Jadi ritual tidak selalu harus tidak harus diartikan membuat banten. Ya. Ritual itu adalah segala hal yang kita lakukan setiap hari sebagai sebuah kebiasaan dan kebiasaan itu memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada kita. Saya contohkan begini, menggosok gigi. Misalnya. Menggosok gigi yang kita lakukan setiap hari itu adalah merupakan bentuk ritual. Mengapa? Karena dengan menggosok gigi, kita lakukan secara terus-menerus, setiap hari, dan itu memberikan rasa nyaman, rasa aman. Kalau kita nggak gosok gigi, terasa ya, hidup kita ada yang kurang. Maka menggosok gigi itu termasuk juga ritual, itu juga acara, gitu. Itu juga termasuk ritual. Jadi ritual tidak hanya bikin badan saja. Kemudian banyak jenis ritual yang lain. Ya, mandi misalnya juga ritual. Jadi segala hal yang kita lakukanlah ritual. Itu maksudnya. Jadi salah satunya termasuk di dalamnya adalah menyalakan api pemujaan. Menyalakan dupa tiap hari sebelum berangkat bekerja juga ritual. Ya, menyalakan api pemujaan itu juga ritual. Segala hal yang kita lakukan. Nah, fenomenanya jadi aturan bagi mereka yang memasuki tatanan pelepasan sannyasin menyatakan bahwa mereka tidak boleh melakukan aktivitas karma kanda ritualistik. Nah, ini yang salah. Jadi banyak orang yang mampura ya, kemudian tiba-tiba dia mendeklar, oh saya saat ini sudah sannyasin. Jadi saya tidak perlu itu ritual-ritual itu. Ini banyak yang terjadi di tengah masyarakat karena mungkin merasa dirinya sudah menjadi sannyasin. Jadi mereka kemudian berseloroh, ya, tidak perlu lagi melakukan aktivitas karma kanda ritual. Dan kemudian mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak boleh menyentuh api sama sekali karena udah nggak perlu lagi. Dewa di deweke, saya udah nggak perlu api pemujaan, saya nggak perlu lagi nyalakan dupa. Ya, padahal dia nggak sadar kalau di rumahnya setiap hari menyalakan api kompor untuk makan. Padahal menyalakan kompor setiap pagi itu juga ritual. Bahkan dia mandi pun itu ritual. Dia jadi mengecilkan makna ritual itu. Ini penting. Bahkan untuk tujuan memasak, ini sangat gini sekali. Ada ya di tengah masyarakat yang seperti itu. Dan mereka harus hidup dari sedekah sebagai gantinya. Akhirnya mereka karena nggak mau masak, menganggap bahwa itu ritual, akhirnya mereka pergi meminta-minta. Makanya kita temukan banyak, ya terutama di India, ya sadu-sadu itu tidak ngapa-ngapain, dia hanya hidup dari belas kasihan orang lain. Itu yang terjadi karena salah memaknai konsep ritual, salah memaknai konsep sannyasin itu. Nah saat ini yoga telah menjadi, ada juga yang salah mengartikan pengertian tentang yoga. Ya, yoga diartikan hanya sebatas gerakan saja, hanya sebatas asana saja, sehingga banyak yang muncul apa? Saat ini banyak ya menjadi bus di dunia, banyak studio yoga bermunculan di setiap kota, di setiap negara.
Karena mengartikan yoga itu hanya sekedar gerakan Surya Namaskar, Chandra Namaskar, dan lain sebagainya. Begitu orang mengatakan yoga, pasti pikirannya hanya kecil. Oh, pasti ini asanas. Padahal kata yoga bukan hanya sebatas itu. Ini penting catatan-catatan yang berikan. Gitu. Nah, kata sebenarnya dari kata yoga, yuj, itu artinya persatuan. Ini mengacu pada penyatuan kesadaran individu dengan kesadaran Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, ya, agar kita bisa bersatu dengan Tuhan, itulah yoga. Ini mohon dipahami ya. Jadi yoga tidak hanya sekedar gerakan. Jadi segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan apa yang kita lakukan itu adalah sebagai sarana kita, media kita agar kita bisa bersatu dengan Tuhan, itulah yoga. Apakah melalui jalan ritual, apakah melalui jalan meditasi, apakah melalui jalan pertapaan, apakah melalui jalan pengetahuan, melalui jalan apa saja. Sepanjang kemudian hal itu kita gunakan sebagai sarana agar kita bisa bersatu dengan Tuhan. Itulah yoga sesungguhnya. Ini mohon dipahami seperti ini. Nah, kemudian Krishna menyatakan bahwa dalam sloka ini bahwa hanya dengan melepaskan api pengorbanan tidak membuat seseorang menjadi sannyasin. Ya, jangan pernah berpikir bahwa sannyasin itu adalah mereka yang sudah tidak melakukan bentuk-bentuk ritual yang kita lihat. Hanya gara-gara dia tidak bikin banten, hanya gara-gara dia hanya bisa meditasi saja, itu sudah sannyasin, belum tentu. Jadi sannyasin bukan hanya gara-gara mereka sudah tidak melakukan ritual-ritual itu. Itu belum tentu sannyasin. Dengan kata lain, seorang yogi adalah orang yang pikirannya, yang bisa dikatakan sebagai seorang yogi adalah mereka yang pikirannya sepenuhnya terserap ke dalam Tuhan. Sekecil apapun aktivitas yang dia lakukan, itu ada aktivitas bersama Tuhan. Apakah dia sedang bikin banten? Apakah dia sedang bikin porosan? Apakah ketika dia sedang melakukan penyuluhan? Apakah ketika dia sedang membaca kitab suci? Semua aktivitas yang dilakukan adalah dia sedang bersama Tuhan. Dia menganggap dirinya sedang bersama Tuhan saat itu. Ini juga bahwa pikiran seorang yogi seperti itu secara alami terlepas dari duniawi. Nah, ketika kita sudah bisa menjadikan setiap sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan bahwa saat itu saya sedang bersama Tuhan, sesungguhnya saat itu kita sedang terlepas dari ikatan duniawi. Itu maksudnya. Jadi mari Bapak Ibu Sarang Sami, saya ingin mengajak bahwa sloka 1 ini mengajak kita untuk meluaskan cara berpikir kita tentang apa itu ritual, apa itu sannyasin, dan apa itu yoga. Jangan sampai kemudian kita memasung pengertian sannyasin hanya gara-gara orang tidak mau lagi, sudah tidak mengaturan membuat banten, tidak lagi ngejot, hanya mereka habiskan waktunya untuk meditasi, metapi. Bukan itu. Yoga juga demikian. Bukan hanya mereka yang bisa melakukan gerakan asanas. Yoga bukan itu. Tetapi sannyasin dan yoga adalah setiap aktivitas yang kita lakukan dan kita menjadikan media itu, kegiatan itu sebagai sarana menghubungkan diri kita dengan Tuhan, dan kita menyadari bahwa saat itu kita sedang bersama Tuhan. Itulah sannyasin, itulah yoga. Itu maksudnya. Yang kira itu penjelasannya. Dilanjut, Dewa. Dilanjut, Ji. Nah, ini penjelasan masih sloka 1. Siapa yogi yang sejati? Nah, ini pertanyaan. Dan siapa sannyasin sejati? Hanya kebingungan dalam hal ini. Kita akan mungkin merasa bingung. Apakah saya sudah menjadi seorang yogi? Apakah saya sudah sannyasin? Apa gara-gara sudah saya umur sekarang di atas 50 tahun, apakah saya otomatis menjadi seorang wanuprastin, seorang sannyasin? Apakah gara-gara saya setiap hari yoga asanas, apakah saya sudah menjadi seorang yogi? Jadi ada yang disebut dengan palahara. Palahara ini seorang yang, apakah seorang yogi dan seorang sannyasin lah, apakah mereka yang sudah bisa palahara, atau seseorang yang hanya makan buah-buahan dan tidak makan yang lainnya, ya fruteria? Belum tentu. Walaupun ada orang yang sudah bisa fruterian kemudian bangga, saya sudah fruterian, saya adalah palahara, maka saya adalah seorang yogi, saya seorang sannyasin. Nah, apakah seorang yogi dan seorang sannyasin, apakah mereka yang sudah bisa dudahara?
hidup dari susu saja, enggak minum yang lainnya, enggak makan yang lain, dia hanya minum dari susu saja. Dia hanya minum susu saja setiap hari. Ataukah apakah mereka yang sudah bisa pawanahara, yang hanya bisa pranayama saja, enggak perlu lagi makan yang lain, hanya meditasi aja. Jadi makannya hanya melalui napasnya saja, apa yang dia serap melalui pernapasannya. Ataukah mereka yang sudah bisa digambara, ya, atau seorang naga, pertapa yang tidak mengenakan pakaian, seperti sadu-sadu yang kita lihat di India. Dan dengan demikian mereka sudah dianggap melepaskan keduniawiannya. Apakah itu ciri-ciri seorang yogi dan seorang sannyasin? Seperti ya ciri-ciri umum yang kita kenal. Ya, dalam hal ini ya, di Bhagavad Gita oleh Sri Krishna menolak semua konsep ini. Dia mengatakan bahwa tindakan pertapaan eksternal seperti itu tidak membuat siapapun menjadi seorang sannyasin dan seorang yogi. Ya, ini mohon dicatat. Jadi bukan karena eksternal, bukan karena atribut-atribut eksternal seperti itu. Mereka yang dapat meninggalkan buah dari tindakan mereka dengan mempersembahkannya kepada Tuhan, mereka lah sesungguhnya seorang pertapa dan seorang yogi yang sejati. Ini penting. Jadi catatannya adalah mereka yang bisa mempersembahkan kinerjanya ya, kepada tempat di mana mereka mengabdi. Ya, karena kita sebagai pengabdi, tentu kita mengabdi kepada sesuatu yang paling tinggi, yaitu esensi ketuhanan. Itulah kita sedang mengabdi kepada mereka. Jadi kalau kita sudah bisa mempersembahkan, itulah kita sungguhnya pada saat itu sudah menjadi seorang pertapa dan menjadi seorang yogi. Jadi orang yang melakukan karma yoga, melakukan semua kegiatan dalam semangat pelayanan, ya, dengan rendah hati kepada Tuhan. Nah, ini penting. Makanya kata yadnya itu harus dilakukan dengan apala, dengan lascarya, dengan tulus ikhlas, ya, nasmita, tanpa jor-joran, tidak ada unsur pamer, tanpa keinginan apapun untuk imbalan. Mengapa? Karena bisa mempersembahkan sesuatu sudah termasuk imbalan itu sendiri gitu loh. Jadi tidak ada lagi imbalan yang lebih tinggi selain bisa mempersembahkan. Karena begitu kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, sesungguhnya persembahan itu adalah imbalan itu sendiri. Jadi kalau Bu Ayu, ya Bu Nyoman Astawa bisa ngaturang Banten, pagi-pagi ngaturang kopi di Penungun Karangnya gitu. Jadi bisa ngaturang kopi itulah sesungguhnya imbalannya gitu loh. Bukan itu persembahan itu. Ketika kita bisa melakukan sesuatu itulah sebenarnya karunia. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Makanya ketika kita bisa mempersembahkan sesuatu, sesungguhnya persembahan itulah merupakan karunia di dalamnya. Jadi kita nggak perlu lagi mengharapkan hal yang lainnya. Meskipun mereka mungkin grihaste, ya walaupun kita mungkin semuanya sedang berumah tangga, jadi tidak meninggalkan keluarga. Ya tinggal. Jadi orang-orang seperti ini adalah seorang yogi sejati dan pertapa sejati. Ini mohon dipahami bahwa untuk bisa menjadi seorang sannyasin, untuk bisa menjadi seorang yogi, tidak perlu harus pergi ke tengah hutan belantara, meninggalkan semua dunia atribut keduniawian, dan lain sebagainya. Kita bisa menjadi seorang yogi, bisa menjadi sannyasin di tengah masyarakat, di mana kita melakukan pergumulan dengan orang lain. Itu maksudnya. Oke, dilanjut Pak Dewa. Oke, kita masuki dia yang kedua, sloka yang kedua, Bapak Ibu sareng sami. Yam sanyasa miti prahur. Yam sanyasa miti prahur. Yogam tam widya Pandawa. Yogam tam widya Pandawa. Nah, hiasan niasta sangkalpu. Hiasan niasta sangkalpu. Yogi bawatikas jana. Yogi bawatikas jana. Yam sanya samiti prahu. Yam sanya
samita Yogam tam widi Pandawa. Yogam tam Di Pandawa. Nahyasa niasta kasangkalpo. Naya Sangkalpo. Yogi bawati kaschana. Yogi Vadikacana. Bhavadikacana. Ya, apa yang dinamakan pembebasan? Apa yang dinamakan pembebasan diri dari keduniawian, dari jalan sanyasin, ketahuilah itu adalah suatu disiplin dari perbuatan, wahai Arjuna. Jadi sanyasin itu adalah disiplin perbuatan. Karena tiada seorang pun bisa menjadi seorang yogi yang tidak melepaskan keinginan akan hasil perbuatannya. Jadi kita tidak boleh menjadi seorang yang egois. Jadi seorang yogi itu kalau dia belum mampu melepaskan keinginan dari hasil perbuatannya, dia belum bisa menjadi seorang yogi. Seorang yogi adalah ya seperti tadi sloka 1, ketika dia sudah mampu melepaskan pikirannya dari hasil yang dia ingin dapatkan. Karena sudah memandang bahwa kemampuan untuk melakukan itu, itulah anugerah. Jadi tidak lagi mengharapkan anugerah yang lain. Misalnya Pak Nyaman Mudane bisa datang pergi ke pura, ya, jangan lagi berpikir nanti saya ke pura dapat apa. Karena bisa datang ke pura itu adalah anugerah tersendiri. Jadi lagi jangan mikir nanti yang ke pura udah boleh hanapi ya. Jadi bisa datang ke pura itu saja sudah anugerah. Nah, itulah yang disebut dengan seorang yogi. Jadi tidak lagi memikirkan oh nanti yang ke pura boleh napi ya Drike. Nah, itu jadi itu yang dimaksudkan. Ya. Bisa tangkil ke pura, bisa mempersembahkan sesuatu, bisa melaksanakan pranayama, bisa melaksanakan meditasi, itu ada anugerah. Jadi jangan lagi berpikir apa. Jadi kalau kita masih berpikir nanti saya meditasi dapat apa, berarti kita masih pamrih. Berarti kita belum menjadi seorang yogi. Jadi seorang sannyasin adalah orang yang meninggalkan kesenangan pikiran dan indrianya. Ya, tetapi pelepasan keduniawian belaka bukanlah tujuan. Ya, jadi seorang sannyasin bukan semata-mata melepaskan ikatan duniawinya. Juga tidak cukup untuk mencapai tujuan ini, karena belum cukup untuk kita bisa mencapai tujuan itu. Jadi kita melepaskan kesenangan pikiran dan indria kita, tapi melepaskan kesenangan pikiran dan kesenangan indria juga belum cukup bagi kita untuk bisa memasuki dunia sannyasin. Pelepasan keduniawian berarti bahwa ya, lari kita ke arah yang salah telah berhenti. Ini mohon dicatat ya, bahwa yang disebut dengan melepaskan kemelekatan terhadap keduniawian artinya bahwa lari kita ke arah yang salah telah berhenti. Jadi kita mampu menghentikan hal-hal yang menyebabkan kita tidak bisa maju. Segala hal apapun itu. Ya, termasuk kemalasan untuk belajar. Kalau kita sudah bisa menghentikan rasa malas rasa malas dari tidak belajar, berarti kita sudah maju. Tapi kalau kita masih dibelenggu oleh kemalasan untuk belajar, ya walaupun mungkin berarti kita belum bisa. Jadi, pelepasan itu artinya bahwa lari kita ke arah yang salah telah berhenti. Apapun yang menyebabkan kita melakukan kesalahan itu mampu kita hentikan. Nah, tetapi tujuan tidak tercapai hanya dengan berhenti. Nah, ini mohon dipahami. Tujuan itu tidak hanya bisa tercapai hanya dengan berhenti, hanya dengan tidak melakukan. Ya. Tujuan itu bisa kita dapatkan karena kita juga melakukan sesuatu. Bukan tidak bekerja, tetapi melakukan sesuatu. Nah, tujuan jiwa adalah realisasi. Mengapa? Karena tujuan jiwa itu adalah realisasi Tuhan. Ketika kita ingin mencapai realisasi Tuhan, tentu kita tetap harus bekerja. Tapi bagaimana kemudian kita melakukan sesuatu tanpa ada motif lagi? Karena melakukan sesuatu adalah anugerah. Niki yang harus kita pahami. Jangan menganggap bahwa melakukan pekerjaan itu sebagai sebuah kewajiban. Jangan pernah kemudian kita harus bisa melepaskan diri bahwa melakukan tugas itu bukan kewajiban,
Tetapi kita harus bisa berpikir bahwa dapat melakukan kewajiban itu adalah anugerah, itu adalah karunia. Ya, seperti Bu Amrita gitu misalnya, Bu Amrita sudah selesai gininya, diklatnya, belum. Ya, dapat melakukan diklat itu anugerah, jangan mengatakan bahwa diklat ini kewajiban, belum. Jadi diklat itu adalah anugerah. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut diklat. Ini harus jadi ketika menganggap bahwa diklat itu anugerah, maka kita akan bisa melakukannya dengan senang hati, easy going, ya, dengan happy, tidak perlu ada beban. Itu maksudnya seperti itu sloka ini. Nah, proses menuju Tuhan ini mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Jadi proses menuju Tuhan akan mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Inilah jalan yoga. Jadi yoga, makanya dikatakan yoga itu adalah bagaimana kita mengarahkan indera kita untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Apapun bentuk kegiatan yang kita lakukan. Jadi proses inilah disebut dengan yoga. Nah, pada baris pertama sloka ini, ya, Krishna mengatakan bahwa sannyasa sejati adalah seorang yogi. Yaitu orang yang menyatukan pikirannya dengan Tuhan dengan pelayanan cinta kasih. Pada baris kedua dikatakan bahwa seseorang tidak dapat menjadi seorang yogi tanpa melepaskan keinginan material. Jika ada keinginan material dalam pikiran, maka secara alami ia akan berlari menuju dunia. Ini menjadi penting. Begitu kita ada keinginan material, misalnya tadi, jadi kalau saya sudah selesai diklat, saya jadi apa ya gitu. Jadi tidak usah, karena begitu kita ikut diklat ya kita akan mendapatkan itu ada di sana. Jadi tidak perlu lagi kemudian kita memikirkan sesuatu keterikatan itu. Lakukan, just do it and just do it. Kata Pak Jokowi, kerja dan kerja katanya. Karena di dalam kerja itulah anugerah. Karena orang dapat bekerja lah anugerah. Jadi tidak perlu lagi memikirkan setelah bekerja saya akan dapat apa. Karena pikiranlah yang harus bersatu dengan Tuhan. Ini penting. Ya, jadi pikiran kita cantolkan dengan Tuhan. Ini hanya mungkin jika pikiran bebas dari semua keinginan material. Jadi kalau kita sudah mengatakan bahwa ya Tuhan, saya akan persembahkan apa yang saya lakukan kepadamu sebagai bakti, sebagai pelayanan, sebagai yatnya. Maka saat itu kita tidak akan lagi perlu memikirkan apa hasilnya. Karena kita sudah persembahkan itu kepada Tuhan. Tentu Tuhan ya, dengan hukum kausalnya akan mengembalikan sejauh mana kita melakukan hal. Effort yang kita sentuhkan terhadap apa yang kita lakukan. Jadi untuk menjadi seorang yogi, seseorang harus menjadi sannyasin dari dalam. Tidak dari luar. Ya, tidak karena baju, tidak karena tampilan luarnya. Ya, tapi dari dalam. Dan seseorang hanya bisa menjadi sannyasin jika dia adalah seorang yogi. Jadi untuk menjadi seorang yogi, kita harus memulainya dari dalam. Ya, tidak dari luar. Bukan karena tampilan, bukan karena aksesoris luaran, bukan karena ritual-ritual yang ekstrim, tetapi harus mulai dari dalam. Dan untuk bisa menjadi sannyasin, kita harus melakukan menjadi seorang yogi, yaitu bagaimana kemudian kita melakukan kerja melalui swadharma kita di masing-masing. Apakah menjadi seorang pegawai kantoran, menjadi banker, menjadi penyuluh, menjadi pemangku, menjadi dosen. Kita tetap bekerja di dunia itu. Ini penting ya. Jadi kita melakukan, kita mencapai Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Itu yang dimaksudkan. Oke, dilanjut, Ji. Ya, sloka yang ketiga, Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Aruruksor munir yoga. Aruruksor munir yoga. Karma karanamu acyate. Karma Yoga arudasyata syaiva. Yoga
Samakaran wajate. Aruruksor munir yoga. Aruruksor munir yoga. Karma karana mucate. Yoga aruda syata syaiva. Yoga Sama karana mucate. Tindakan dikatakan alat dari orang bijaksana yang ingin untuk mencapai karma yoga. Jadi tindakan itu dikatakan alat dari orang bijaksana yang ingin mencapai karma yoga. Bila mana ia sudah mencapai yoga, saat meningkat ke jalan pengetahuan, ketenangan menjadi suatu alat. Jadi ketika orang nanti ya masuk ke dalam ajaran Jnana Kanda, maka ketenangan itulah alatnya. Makanya orang yang ingin mempelajari ilmu pengetahuan kerohanian, dia harus memiliki cukup ketenangan diri. Makanya tadi kata heneng, kita perlu kehenengan untuk bisa mencapai keheningan. Sementara orang yang ingin menjadi seorang karma yogi yang sesungguhnya, dia harus melakukan tindakan, harus bekerja. Tidak mungkin tanpa kerja orang itu dikatakan sebagai karma yogi. Dan orang yang ingin mencapai sannyasin, sannyasa yoga, ingin masuk ke dalam dari karma kanda ke jnana kanda, maka alatnya adalah ketenangan. Kapan orang itu tenang, maka di saat sama dia akan bisa mempelajari pengetahuan lebih teliti, lebih detail, dan lebih luas. Tanpa ketenangan orang hanya akan mampu melihat kulitnya saja. Jadi seorang jnana kanda ya dengan tenangnya seperti seorang anak yang sedang ingin menikmati rasa manis dari tebu, maka anak itu akan tenang mengupas kulit-kulit tebunya. Ya, kemudian dia akan kupas tebu itu, dia kunyah, baru dia akan dapatkan rasa manisnya. Dia tidak akan bisa mendapatkan rasa manis dari tebu itu hanya dengan melihat tebunya dari luar. Itu maksudnya. Jadi untuk mencapai rasa manis itu kita harus bekerja. Ya, dan lain sebagainya. Sama seperti orang ingin mendapatkan minyak dari sebutir kelapa. Jadi nggak bisa ujug-ujug kelapa itu berubah jadi minyak. Maka seorang karma yogi harus bekerja, melakukan tindakan, mengupas serabut-serabutnya itu. Ya, sampai kemudian dia parut, kemudian dia masak, dia pisahkan antara rorobannya, talengisnya dengan minyaknya. Baru dia akan dapatkan minyak. Dan itu harus dilakukan dengan ketenangan. Nah itu, jadi untuk bisa mendapatkan minyak yang terbaik, dia harus bekerja. Dan untuk mendapatkan pengetahuan, mengupas kelapa bagaimana caranya dapat minyak, maka ilmunya harus dia dapatkan dengan cara ketenangan. Tidak bisa nyeluh apa, coba Pak Muan Mudana gitu, ya, membuka kelapa dengan tidak tenang. Dia harus tahu tekniknya bagaimana caranya membuka kelapa, bagaimana caranya nyeluh-nyuh, bagaimana caranya memarut kelapa, bagaimana caranya memasak santan, apakah apinya terlalu besar dan lain sebagainya. Itu perlu ilmu dan itu didapatkan dari ketenangan. Nah, itu maksudnya dari slogan ini. Jadi antara bekerja dengan ketenangan ini akan menjadi modal utama kita untuk mencapai sannyasin, untuk mencapai tingkatan-tingkatan meditatif gitu. Agar kita bisa masuk ke suasana meditatif. Jadi lanjut, Ji. Ya, dalam hadiah yang ketiga, ya mungkin kita review dikit. Ya, hadiah yang ketiga, sloka yang ketiga. Di sana ada disebutkan ada 2 jalan ya untuk bisa mencapai kesejahteraan. Ya, yaitu jalan perenungan dan jalan tindakan.
Ini hampir sama dengan korelasinya dengan sloka yang sekarang. Dengan sloka yang ketiga, Adiana hampir sama. Jadi ada dua jalan, ada jalan tindakan dan jalan perenungan. Jalan tindakan adalah jalan karma, dan jalan perenungan itu adalah jalan sannyasin, atau jalan karma jenana kanda. Di antara ini, kemudian Krishna ya merekomendasikan kepada Arjuna untuk mengikuti jalan tindakan, bekerja. Ini juga sejalan. Jadi orang tidak bisa mencapai meditatif sannyasin tanpa bekerja. Jadi jalan yang harus kita ikuti mesti disesuaikan dengan kelayakan kita. Ini penting ya. Makanya Hindu itu adalah agama yang sangat luas dan sangat luas. Jadi kita diberikan keleluasaan untuk maju di bidang spiritual itu sesuai dengan kelayakan kita, sesuai dengan potensi yang kita miliki. Jadi kita tidak perlu semuanya ingin jadi sulinggih, atau semuanya ingin jadi yogi. Dan Krishna mengatakan bahwa bagi mereka yang bercita-cita untuk yoga, jalan karma yoga lebih cocok. Dan mereka yang sudah mencapai kematangan dalam yoga, tentu jalan sannyasin itu lebih cocok. Ini tinggal pilihan saja. Kita cocoknya di mana? Kalau seperti Pak Komang Mahawira gitu, karena senang filsafat, jalan jenana kanda lebih cocok. Itu Aji Dewa Putra, karena beliau seorang jenana kanda, maka ya jalan sannyasin lebih cocok. Jalan jenana kanda lebih cocok. Bagi mereka yang sedang bekerja di kantoran, jalan karma kanda lebih cocok. Tetapi kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya bisa saling mengisi dan bisa simultan dilaksanakan dalam keseharian. Ini hanya titik beratnya saja, kita mau lebih condongnya kemana. Kata yoga mengacu pada tujuan dan proses untuk mencapai tujuan. Ini sudah yang bahas tadi. Jadi ketika kita membicarakannya sebagai tujuan, kita menggunakan yoga ini sebagai alat untuk bersatu dengan Tuhan. Jadi kalau kita membicarakannya sebagai tujuan, yoga itu sebagai tujuan, maka tujuan yang pertama dan utama adalah bagaimana agar kita bisa bersatu dengan Tuhan. Dan ketika kita membicarakannya sebagai proses, yoga ini sebagai proses, bukan sebagai tujuan, maka ketika kita menjadikannya sebagai proses, kita akan menggunakan yoga ini sebagai jalan. Bahwa yoga inilah jalan kita untuk mencapai persatuan dengan Tuhan. Jadi tujuan, kalau kita menjadikan sebagai tujuan, maka yoga ini adalah tujuannya kita bersatu dengan Tuhan. Sebagai proses, inilah jalan. Jadi yoga adalah jalan. Dalam konteks ini, yoga seperti tangga yang kita panjat untuk mencapai Tuhan. Pada anak tangga terendah, jiwa terperangkap dalam keduniawian. Mungkin kita akan melihat fenomena, ya kita akan merasa sakit, ya susah, berat dan lain sebagainya. Memang langkah pertama itu berat, ragu-ragu dan lain sebagainya. Kemudian kita akan terikat dengan terperangkap dalam keduniawian, dengan dunia materi. Ya, dengan kesadaran sesat dalam dunia materi. Kita akan melihat ya untung rugi, baik buruk dan sebagainya. Itu tahap-tahap awal akan selalu seperti itu. Nah, tangga yoga membawa jiwa dari tingkat itu ke tahap di mana kesadaran kita diserap ke dalam yang lebih tinggi. Semakin kita melangkah, semakin kita menyadari, maka langkah-langkah kita akan diarahkan lebih dalam, lebih murni, lebih henang, lebih hening. Itu prosesnya. Ini tentu perlu sadhana. Makanya kita perlu disiplin dalam melakukannya. Tanpa disiplin kita tidak akan bisa. Nah, dalam sloka niki ada dua kata yang disampaikan oleh sloka niki. Ya. Ada kata yoga ruruksu. Yoga ruruksu. Ini para sadaka, orang-orang yang berdisiplin ya dalam dirinya untuk meraih cita-citanya, untuk bersatu dengan Tuhan, baru ya yang baru memulai. Ya, ini ketika kita baru memulai memasuki tangga-tangga kerohanian, tangga-tangga jalan spiritual, kita sebut sebagai yoga ruruksu. Nah, mereka yang sudah maju, mereka sudah matang, mereka yang sudah bisa henang dan bisa hening, itu disebut dengan yoga ruda. Jadi mereka yang telah diangkat ke atas tangga yang ini hanya tahapan saja. Ya, di tangga manapun kita saat ini berada, ya saya kira tidak ada masalah. Tetapi yang lebih penting adalah mari kita bersama-sama juga, ya seperti yang Tiang bahas minggu yang lalu, meluangkan waktu, menyiapkan diri ya untuk melakukan karma-karma kebajikan yang kita arahkan untuk yoga, untuk bersatu dengan Tuhan,
ya, dan sebagai jalan untuk mencari Tuhan, mencapai Tuhan. Nggih Bapak Ibu sareng sami, yang kira nike yang dapat yang sampaikan membahas 3 sloka pada hari ini sangat menarik sekali. Memang kelihatannya teoritis, tetapi saya memiliki keyakinan bahwa apa yang ibu-ibu lakukan setiap hari sesungguhnya adalah 2 proses besar ini, yaitu proses bekerja sebagai pengabdian kita kepada kehidupan ini, dan proses agar kita bisa mencapai kematangan secara rohani. Saya memiliki keyakinan, tinggal kita proyeksikan saja bahwa sekecil apapun yang kita lakukan, sesungguhnya itu adalah anugerah, adalah karunia bagi kita. Ketika kita memahami bahwa itu adalah anugerah, maka kita akan bisa melakoni itu dengan penuh sukacita, penuh dengan ketenangan dan kenyamanan. Ya, ketika kita sudah aman dan nyaman, secara otomatis pikiran kita akan tenang. Dan tenang, disitulah kita akan bisa mencapai keheningan atau meditasi. Meditasi jangan diartikan hanya duduk, bersila, atau bersimpuh di tempat tertentu, ya, dengan pose-pose tertentu, mengucapkan mantra-mantra tertentu. Meditasi tidak hanya itu. Meditasi bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari secara sekali. Ya, seperti hari ini kita meditasi dalam sastra Dharma. Itu yang kira nike yang dapat yang sampaikan, ngiring selanjutnya kita balik belakang bersama-sama. Yang kembalikan kepada Haji Dewa Suksema, Om Shanti Shanti. Oke, Susmo Pamangku. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Hari ini ada 35 yang hadir kurang lebih sejauh ini. Izin mengingatkan untuk mengisi link absen. Buat Bapak Ibu gabung ke dalam grup WhatsApp juga sudah saya di kolom chat, silahkan. Yes, Bapak Ibu yang ingin bertanya di momen yang indah ini, di pembahasan awal adhyaya ke-6, waktu dan tempat dipersilakan. Mohon izin Pak Dewo, mau kenten kibik. Yes, kan Pak Mudana, silahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pun ditiang sanen sini kuki anda kalau semua yang tinggi talering semertawan ditiang salam kami Bapak Ibu sana sudah nyarang dah temakit. Kap pertama rahijeng nyangre rahino suci tumpak landap. Nah sana galah benya jaga rau puniki. Mugi-mugi ring galah tumpak landap puniki sekadi ne wau kodar leng Pak Mangku ngiring landapan pikiran duene indeks sastra suci puniki. Nika penuh nasib yang ngantor ring Nika Pak Mangku sana dari 3 sloka ring adhyaya 6 puniki terus yang masih agak berpikir banyak Pak Mangku karena dilihat sekali terus terang yang dari pemula yang kira-kira kan mungkin bisa membantu nanti yang kan yang jelas sekali untuk pemula masuk dalam Bhagavad Gita Pak Mangku. Karena di adhyaya 6 ini yang kita mungkin baru dia aja memikirkan ini tentang kelepasan dan keterikatan. Kan kita Pak Mangku, kita diajar untuk melepaskan, di balik itu kita belajar untuk mengikat diri kita dengan karma-karma dalam perbuatan baik yang kita harapkan sekali. Mungkin yang bagaimana bisa dan nanti untuk dalam kita melakukan karma kita selaku abdi negara, abdi masyarakat, perlu kita tuntunan seorang guru yang kita bisa jadikan panutan Pak Mangku. Nika yang lunas yang Pak Mangku, nika pertama. Yang kedua, dalam kita meningkatkan kembali dhyana yoga, mungkin terus terang yang masih perlu belajar dengan Pak Mangku yang kita sekantor terus terang yang sering tuntunan dan ini pun saya terus minta tuntunan untuk biar tidak bisa meningkatkan karma tiang selanjutnya Pak Mangku. Oh nikah aja duman Pak Mangku, suksema galah hal yang ditiang. Om Santi Santi Om. Suksema man, ini tentu pertanyaan yang sangat menarik. Kami ngiring balik bagang nike artinya pitaken dari Pak Nyoman Mudane yang durus nggih semeton sareng sami derwenang mriki. Yang SG suksema Om Swastiastu sareng sami. Ini betul-betul apa ya kalau didengar barusan itu keluhan atau curhat gitu ya. Seorang yang juga pasti
bukannya tidak pernah belajar agama, tapi justru sangat mengetahui tentang agama. Sloka 1, 2, dan 3 ini sebenarnya ada gunanya kecuali memang terhubung pada Tuhan. Nah, bahasa untuk terhubung pada Tuhan kita yakini bersama dan juga sudah dikatakan bahwa pikiran harus tenang. Nah, pikiran tenang itu kalau tidak ada keinginan. Kalau tadi dikatakan kita harus memperbaiki hidup, memperbaiki karma, ini sebenarnya masalah besar buat kita untuk bisa menenangkan pikiran. Memang lazim kalau di Bali itu seperti doa-doa terutama di Aji Kembang yang sangat jelas itu isinya memang mendoakan orang itu untuk nanti lahir lebih bagus lagi gitu. Sekarang bersyukur tuh banyak yang mengatakan dengan amor ing acintio gitu. Sudah bagus lah secara kata-kata itu sudah ada yang membelokkan keinginan mendoakan orang yang meninggal itu untuk nanti lahir jadi lebih bagus gitu. Seperti nyupat binatang kalau kita motong tuh, mani dilekade pangsing rebedo, pangmelah-melah gitu. Hampir sama jadinya. Nah, oleh karena itu, kalau menurut yang saya rasakan, kita nggak bisa tidak gitu ya. Nggak bisa tidak gitu. Dalam hal menenangkan pikiran itu harus dibantu oleh Tuhan sendiri dalam bentuk kasih sayangnya. Nah, yang masalah di kita itu karena memang keangkuhan kita yang sangat besar dari dulu, inilah momok kita di dalam menjalani perjalanan hidup ini adalah keangkuhan yang ada dalam diri kita. Seberapa bagus, seberapa betul-betul kita penuh pengabdian untuk mau menerima, dibantu oleh Tuhan untuk menenangkan pikiran kita. Jadi bukan usaha kita. Gitu. Kalau kita berusaha untuk menenangkan pikiran, boleh dites gitu. Kalau dekat dengan saya gitu, mungkin saya bisa tes, bisa saya cek ketenangan pikirannya seperti apa yang hasil dari usaha sendiri. Itu akan sangat berbeda ketika orang mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk dibantu agar pikirannya menjadi tenang. Sangat berbeda. Gitu. Nah ini mungkin apa ya? Kata-kata yang keras untuk kita mulai mengalihkan bantuan kita itu dari upaya diri sendiri kepada Tuhan secara langsung. Caranya ya di bagian sinilah yang butuh proses karena perjalanan di sini yang sudah lurus itu tetap dia akan melangkah sampai kita tiba di tujuan yang sesungguhnya. Mungkin Niko sebagai sedikit mudah-mudahan nggak bikin bingung gitu ya. Tapi kalau bingung bagus gitu karena pikiran memang pasti nggak mampu menjangkau itu. Suksemo, Swastiastu. Suksemo Daji, nggih. Terus teman-teman sanes-siosan. Itu Aji sudah ngasih pemantiknya nih. Yang kira sangat menarik sekali pemantiknya nih. Jadi yang selama ini yang terjadi pada diri kita itu menurut apa yang saya analisa dari apa sampaikan Pak Haji tadi, ya kita masih mengeluh, ya masih saja mengeluh terhadap hidup ini, padahal anugerah Tuhan itu sudah sedemikian banyak kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sering menjadi orang yang angkuh, yang sombong, merasa bahwa itu adalah kelebihan kita seorang diri. Padahal sejatinya tidak ada sesuatu di dunia ini yang kita miliki adalah merupakan anugerah Tuhan dari usaha-usaha yang kita lakukan. Jadi Tuhan itu yang memberikan kita anugerah. Jadi kita sering niktik tangkah, anyapu kadi aku, gitu orang Bali bilang, ya. Nilo gue gitu ya. Kalau nggak gue nggak abdol gitu istilahnya. Kalau tanpa diriku itu nggak selesai. Kita sering ya tanpa mungkin antara disadari dan tidak disadari kita masuk di wilayah-wilayah seperti itu. Nah tentu sloka 1, 2, dan 3 ini mengajak kita untuk mengatakan bahwa untuk mengakui bahwa ada divine, ya ada divine sesuatu yang hakiki di atas, entah di samping, di depan, pokoknya ada sesuatu di luar diri kita yang memberikan kita anugerah yang luar biasa yang jarang kita sadari. Saya katakan, saya pernah menulis gitu ya, antara
kemalangan dan anugerah yang saya terima setiap hari. Setelah jujur saya menulisnya, ternyata anugerah Tuhan itu sangat berlimpah. Ya, yang kadang-kadang kita nggak syukuri. Bahkan kita sering abaikan. Kita menganggap Tuhan itu ya tidak fair dengan kita. Makanya saya pernah menulis juga, ketika seseorang mendapatkan masalah, musibah, ya, penderitaan, dengan gampang, dengan mudah dia mengatakan, Tuhan kok saya? Padahal saya sudah berdoa, saya sudah mendana punya, saya sudah melakukan kebaikan, saya sudah nolong orang, kok saya lagi dapat masalah? Tetapi ketika dia mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, kemujuran, rezeki, nama baik, penghargaan, nggak pernah dia menulis, Tuhan kok saya? Gitu. Nggak pernah dia nulis itu. Nggak pernah dia bertanya kepada Tuhan, kok saya? Nah, ini tentu menjadi catatan kita bersama-sama. Kita sering memang mengeluh terhadap hal-hal yang membuat kita menderita, tetapi kita tidak pernah bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kita anugerah yang sedemikian besar kepada kita. Ya, sampai hari ini ya, pagi-pagi mudah-mudahan kita sudah ingat, begitu kita bangun dari tempat tidur kita, mudah-mudahan kita sudah bersyukur. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan saya bernapas. Karena tanpa napas, nah saya nggak bisa senyum-senyum hari ini. Nggak bisa ikut kelas Bhagavad Gita. Mudah-mudahan kita sudah berdoa seperti itu. Atau jangan-jangan kita sedang lupa kalau Tuhan masih memberikan kita kehidupan yang luar biasa. Itu yang kira niki hanya pemantik-pemantik saja. Silakan sementara yang lain. Tuh Ajib tuh laksana terus Pak Komang terus ngisire mantan silakan. Boleh. Swastiastu, Jawangku. Setelah Tu Haji nanti baru Bu Made Amrita. Lurus Tu Haji. Tadi Tiang sudah mencatat ini sama dengan Pak Nyoman Mudana, tadi kelihatannya Tiang, walaupun umurnya mungkin jangan-jangan paling tua di sini ya, tapi kok tahapannya masih kepada tadi apa namanya itu, Jogaru Ruksu gitu ya. Jadi setelah bergabung dalam pelajaran Bhagavad Gita ini sendiri, terus terang baru mempelajari ini gitu ya. Jadi sementara yang lalu-lalu mungkin dalam tanda petik kita kesibukan, pura-pura sibuk aja gitu. Tetapi ada satu hal yang mungkin yang perlu sampaikan kepada Jerome Mangku dalam filsafat diri lah begitu ya, filosofi diri sendiri. Bagaimana kita membawa diri dalam kehidupan ini. Dari dulu Tiang sering membaca, ada satu tulisan yang sangat simpel sebetulnya, begitu ya, di dalam bahasa Inggris yang pernah juga Tiang share di WAG kita. Do your best, the God do the rest. Gitu. Kelihatannya itu kan sangat simpel gitu, tapi maknanya kan luar biasa. Jadi sebelum Tiang juga mempelajari Bhagavad Gita dan juga artinya sastra-sastra yang lain tadi, Tiang mencoba untuk menjalankan hal itu dari sejak Tiang masuk sebagai pegawai negeri tahun 78 gitu ya. Dan sebelum jadi pegawai negeri pun, karena Tiang jadi pelayan di hotel, karena belajarnya adalah kita pelayan telah melayani orang gitu. Jadi selalu dengan senyum, kemudian dengan ikhlas menjalankan semua itu demi memuaskan orang lain gitu. Itu salah satu mungkin yang menyebabkan di dalam perjalanan hidup itu bisa melaksanakan tadi do your best, let God do the rest gitu ya. Dan Astungkara sampai saat sekarang saya sangat menikmati hasil-hasil dalam tanda petik tadi gitu, yang dulunya tidak pernah mengharapkan apapun. Ya, mungkin sementon ya kurang tahu begitu ya. Saya sementara artinya sekarang sudah pensiun gitu, dulu sempat di Kemenparekraf yang dari dulu ketika kecil ya sampai kemudian besar tidak pernah mempunyai cita-cita mau jadi apa begitu. Pokoknya kerja dan kerja sesuai dengan tadi Pak Jokowi mengatakan. Karena begitulah petuah dari Aji selama yang lalu tadi itu sekedar suatu pengalaman hidup gitu yang sangat Tiang percayai tadi, bahwa kalau suatunya kita jalankan dengan ikhlas ya, tanpa mengharapkan apapun, akhirnya kita akan menikmati semua itu buah. Jadi makin ini sedang Tiang menikmati buah dari pohon yang sudah kita tanam beberapa tahun ini gitu.
umur saya sekarang 68 tahun, jero mangku. Nika mantan sharing tiang Suksma, Om Santi Satu. Suksema Pak Tu Haji. Raris, Bu Made, Amrita. Saya senang lihat videonya kemarin. Iya, Suksema ya itu Jerumangku udah ngasih jempol. Itu tugasnya tuh memang harus mendapatkan feedback sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Suksema ya Jerumangku. Ini Om Siap. Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini saya cuman mau sekedar sharing, kebetulan saya lagi dalam keadaan yang apa riwah itu ya, sibuk dengan kegiatan latsar. Ini saya curi-curi waktu, saya rasa saya perlu siraman rohani nih pagi-pagi ini. Karena tadi malam itu saya merasakan apa ya? Betul yang tadi yang di sloka Bhagavad Gita yang tadi sudah kita baca dan kita bahas, ternyata memang perlu ketenangan jiwa dalam berkarma di dunia. Jadi saya sedikit bercerita ini karena saya sibuk dalam latsar dan di dalam kelompok saya itu kebanyakan calon dosen. Jadi setiap tugas-tugas individu itu memang mereka lebih baik di atas saya gitu. Jadi saya itu mempunyai keinginan untuk berpacu dengan mereka bagaimana supaya tugas-tugas saya itu bisa menyaingi atau lebih bagus dari mereka. Nah, jadi setelah saya melaksanakan keinginan itu, ternyata di sanalah saya tidak merasakan ketenangan dalam mengerjakan tugas-tugas saya. Karena betul, karena saya memiliki keinginan, ada keinginan di balik apa yang saya kerjakan. Hasilnya malah saya mendapatkan sesuatu yang tidak baik karena saya mengerjakan tugas-tugas dalam keadaan yang tidak tenang. Jadi malah tidak fokus dalam bekerja. Jadi memang saya rasakan betul sloka-sloka yang tadi kita bahas bahwa dalam bekerja itu kita perlu ketenangan. Bagaimana mendapatkan ketenangan itu dengan tidak mengharapkan hasil dari pekerjaan itu. Just do it. Hanya kerjakan saja. Kita berikan yang terbaik dari kita, jangan harapkan hasilnya. Kalau kita sudah mulai mengharapkan hasil dari apa yang kita kerjakan, ya itu artinya ketenangan kita sudah mulai berkurang karena kita udah mempunyai, kita ada target. Jadi kita ketenangan pikiran kita fokus hanya untuk bekerjanya itu sudah semakin berkurang. Nah, dalam beberapa hari ini juga saya banyak mengeluh karena posisi lagi sibuk, dikejar banyak deadline, anak sakit. Jadi saya mulai mengeluh, curhat dengan kawan saya yang sama-sama lulusan agama ini. Sama-sama lulusan agama, kebetulan nasib saya mungkin lebih baik, saya mendapatkan pekerjaan, dia masih di swasta. Jadi dia, mungkin saya akhirnya perlu guru spiritual juga. Dia berkata seperti ini, yang sabar Jero, yang semangat ya Jero, katanya. Masih bersyukur kita capek kerja daripada capek bengong nggak kerja, katanya. Coba rasakan jadi saya ini capek bengong nyari kerjaan nggak dapat, enak kan capek tapi kerja ada gitu. Jadi saya ya ampun, kenapa masih mengeluh padahal saya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk berkarya, berkarma, bekerja. Itu kan anugerah, benar kata Jero Mangkudana itu. Kalau kita dikasih kesempatan untuk bekerja, itulah anugerah yang terbesar dari Tuhan. Laksanakan dengan sebaik-baiknya, jangan harapkan hasilnya, lakukan itu sebagai apa? Pelayanan kepada Tuhan. Saya di sini sebagai penyuluh kan saya melayani publik kan, sebagai ASN yang melayani publik. Jadi mana wasewa, bada wasewa. Jadi kalau saya melayani manusia dengan baik, itu akhirnya akan tujuannya untuk melayani Tuhan. Itu saja di rumahku dan Bapak-bapak Ibu sharing dari saya. Sukses semua. Om Santi Om. Sukses semua Bu Amrita. Cepat lulus ya. Jit, yang mohon izin share screen satu slide saja Jit. Boleh Jit? Oke, nggak bisa ya. Silakan Pak. Sebentar. Sebelum tahun 2020 yang bersangkutan. Sudah Pak. Sudah Pak. Slide saja. Ini sangat menarik sekali. Oke, yang share screen iki mantan. Kebaca nggih? Masuk Pak. Jadi semua orang semasa hidup ini pasti punya keinginan, punya kama. Jadi saya ingin bahagia. Jadi ketika saya bilang saya ingin bahagia, sungguhnya kita nggak bahagia.
ingin itu adalah kama, want to. Ya, itu kama. Keinginan kita untuk bahagia, untuk moksa, untuk maju dan sebagainya. Tapi kalau kita hilangkan kata inginnya, saya deklarasikan saya bahagia, maka di saat yang sama kita akan bahagia. Jadi kalau masih saya ingin bahagia, saya ingin maju, saya ingin A, saya ingin B, selama itu pula kita belum mencapainya. Tapi begitu kata ingin itu kita delete, kama itu kita bisa hilangkan, tidak lagi ada motif keinginan untuk mendapatkan hasilnya, ya, automatically saat itu kita akan bahagia. Saya bahagia. Jadi tugas kita saat ini adalah apa? Hilangkan kata ingin itu. Saya ingin, saya ingin, saya ingin, dan saya ingin. Ya, jadi, saya ingin jadi PNS. Hilangkan kata inginnya. Saya PNS. Ya, jadi pada saat itu saya ASN. Saya ingin jadi penyuluh. Hilangkan kata inginnya. Saya penyuluh. Maka saat itu kita akan bisa bekerja sebagai penyuluh dengan baik. Jadi kata ingin ini, ya, kata inginlah yang yang akan mengganggu kita untuk mencapai tujuan kita yang sesungguhnya. Makanya bilang kama itu bermata tiga, tidak saja baik buruk, tapi ya tidak saja bermata dua. Kama itu tidak saja akan mendatangkan kebaikan dan keburukan, tapi juga akan menyebabkan kita stagnan dan tidak maju. Jadi saya mengajak kepada saya sendiri, ya, kepada Tiang sendiri, kalimat pendek ini. Jadi kita hilangkan ini. Kita ini saja. Ya. Kita ke sini saja bersama-sama. Ya, saya bahagia, saya happy, saya bersyukur, ya, saya tenang. Ya, jangan bilang saya ingin tenang, saya tenang. Ini penting buat kita. Yang kira nih hanya sharing hal yang sederhana. Jadi apa yang kita alami, ya. Jadi keinginan-keinginan inilah yang kemudian akan banyak membelenggu diri kita. Keinginan. Maka ini bilang 3 pintu gerbang neraka adalah kama, kroda, dan moha. Jadi kama, jadi keinginan yang menggebu-gebu. Makanya saya setuju dengan apa yang disampaikan Haji Dewo. Just do your best. Kata do it itu hanya di sana sudah ada duitnya. Begitu Anda do, duitnya ada di sana. Jadi nggak perlu lagi mikirin yang lain. Do it. Ya. Ketika Anda bilang do, lakukan, it-nya, titiknya ada di sana. Begitu kita melakukan, maka kita akan sampai pada puncaknya. Do it. Kata it itu titik. Jadi begitu kita melakukannya, kita akan sampai kepada titik itu, kepada puncaknya. Jadi saya kira kalimat-kalimat pendek, ya apapun namanya, do your best, let God do the rest. Jadi memang benar. Jadi tugas kita adalah ngelakoni, nuhoni dharma. Tuhan, tugas kita hanya ngelakoni dharma. Lakoni dengan sebaik-baiknya. Saya yakin ketika kita melakukan, ya sesungguhnya kita sudah sampai. Hanya mereka yang sudah melakukan, dia akan sampai. Ya, yoga ruruksu, ya walaupun Tuh Haji bilang itu baru tahap awal, begitu kita yoga ruruksu, kita sudah sampai, Ji. Ya, itu penting. Ya walaupun yoga ruruksu baru tahap awal, tapi saya sudah sampai. Yang tidak sampai adalah orang yang tidak mau melangkahkan kakinya. Dia tidak akan pernah sampai. Orang yang tidak mau bekerja tidak akan pernah sampai. Ya, begitu dia bekerja, begitu dia melakukan, dia sesungguhnya sudah sampai. Itu sebenarnya. Jadi yoga ruruksu bukan berarti orang itu belum sampai, tapi dia sudah sampai pada titik itu. Setiap dia maju naik satu tingkat, satu langkah, dia juga sudah sampai pada titik itu. Inilah memang begitu. Ada di sana ya begitu gitu. Ya, itu maksud Tiang. Ini penting buat kita bahwa di stage manapun kita berada, kita sedang yoga ruruksu. Ini yang akan menyebabkan kita tidak menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, yang egois. Karena kita akan menganggap diri kita, saya baru sampai di titik itu.
Itu tadi kan hanya baru istilah, ada yoga ruda itu kan hanya istilah. Tetapi yoga ruruksu itu menjadi starting point kita bahwa kita sudah melakukan. Itu Haji Dewa itu menjadi sangat penting. Ya, mendapatkan ketenangan itu sebenarnya sederhana. Jadi memang tidak ada teorinya. Semakin kita teorikan, ya saya pernah bercerita juga pada teman-teman. Ketenangan itu sangat pemalu. Ya, ketenangan dan keheningan itu sangat pemalu. Ya. Jadi saya katakan, jadi ketenangan dan keheningan itu pemalu. Ya, begitu kita bicarakan, dia akan berlalu. Ini sederhana bahasanya. Ketenangan dan keheningan itu sangat pemalu. Begitu kita mendiskusikannya, apalagi kita mendebatnya, maka di saat itu dia akan hilang, dia akan berlalu. Jadi keheningan dan ketenangan tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita diskusikan, kita cukup hadir di dalamnya. Kita cukup mengalaminya saja. Tidak perlukan saja. Ya, maka di saat yang sama kita akan merasakan level-level ketenangan dan level-level keheningan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Ya, tingkat ketenangan Pak Nyoman Mudana, Pak Gusti Putu, Bu Dewi, Tu Haji Putra, Bu Ayu, Bu Eka berbeda-beda. Karena setiap orang sudah diberikan kapasitasnya masing-masing. Ya, kita nggak boleh mempersamakan diri kita dengan orang lain. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Karena setiap pribadi adalah insan-insan yang merdeka. Insan-insan yang linuih, insan-insan yang sejati. Kita bisa menjadi sejati dengan apa adanya diri kita. Jadi tidak perlu, makan orang Bali bilang apa? Ya, sampunang, ya, jangan mengukur baju diri kepada badan orang lain. Itu penting. Jadi ukurlah baju itu ke badan sendiri. Ya, orang tua kita hidup Perdana Madistan mengatakan apa? Tandurin karang awak. Jadi kita cukup menanam ke dalam diri kita sesuai dengan kapasitas kita. Kita akan menjadi orang yang besar dan kita akan mencapai puncak yang sama seperti orang lain capai. Yang kira nih nggih. Jadi apalagi karena kita benjang nih kita landep ya, yang hanya berpesan singkat sampai di Adia yang ke-6 kita membahas Bhagavad Gita. Pesan Titiang ambil dari apa yang disampaikan oleh Empu, seorang maharsi yang hidup di masa Kediri. Bahasanya sangat sederhana seperti ini. Yan sira landep ayu kantinatoni. Kalau Anda tajam, jangan sampai melukai. Yan sira ririh ayu kinte minteri. Kalau kita pintar, jangan kemudian membuat orang lain jadi bodoh. Itu penting buat kita. Jadi tumpak landap ini, ketajaman, pengetahuan yang kita miliki, kecerdasan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, jangan kita gunakan untuk mencelakai orang lain, jangan kita gunakan untuk menyakiti orang lain. Mari kita gunakan untuk memperindah diri kita, menjadikan pengetahuan kecerdasan itu sebagai perahu agar kita bisa melaksanakan karma yoga dan kita bisa melaksanakan mencapai sanyasin tadi. Menjadi seorang sanyasin dan menjadi seorang yogi di waktu yang bersama. Tiang kira itu pesan singkat Tiang suksema Tiang kembalikan kepada Tu Haji Dewa. Haris Tu Haji. Nggih, suksma Pak. Nggih, silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya mumpung masih ada waktu 5 sampai 10 menit lagi. Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi atau ingin menyampaikan sesuatu? Kalau tidak ada, mungkin Pak Mangku bisa closing, Pak Mangku. Oke, suksema Tu Haji, Bapak Ibu sareng sami, demikian diskusi kita hari ini sangat menarik. Tentu Adia 6 ini kita perlu pahami, kita perlu baca berulang-ulang, tidak langsung berfokus kepada sloka itu. Mohon saran Titiang untuk kita memiliki pemahaman, agar kita bisa memiliki pemahaman kompre tentang sloka,
kita perlu membaca paling tidak satu sloka sebelumnya dan satu sloka setelahnya. Baru kita akan bisa memiliki pemahaman yang agak utuh tentang sloka itu. Jadi ini disarankan apalagi di sloka 6 tentang adiaya, tentang dhyana yoga, memang mengajak kita untuk kembali ke dalam. Teorinya ada, tekniknya ada, nanti bagaimana teori dan tekniknya tentu kita akan pelajari bersama-sama. Dan saya tentu matur suksema sudah diberikan kesempatan untuk sharing pada pagi hari ini. Semoga apa yang Tuhan telah kurniakan kepada kita bermanfaat besar dalam meringankan langkah-langkah kita untuk bakti melakukan pengabdian kepada Tuhan si ketuhanan di semesta niki. Tiang kira nike yang dapat yang sampaikan rahajang rainan suci itu palandap. Demugi sami rahayu sekali nggih. Suksema Om Shanti 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 Om. Om Santi 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 Om. Semua jeruk. Pak Wayu, Pak Dewo, kalau semantan sami. Yang lebih. Tiang juga mohon izin pamit karena niki benten ayah-ayahan ding desa. Nggih. Suksema pisan nggih. Yesus semua pemangku, semua Bapak Ibu semuanya, sampai ketemu lagi di minggu depan. Info lebih lanjut nanti saya akan infokan di grup WA. Yang belum bergabung silakan menggabung sesuai dengan link chat yang ada di kolom chat. Terima kasih.